menuntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita siapkan Mazmur tanggapan nomor 815. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Lihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita bagi berdiri. Baik pengantar Injil 962. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus
menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang belit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara, Saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Advent kedua ini kita diajak untuk merenungkan tentang arti pertobatan yang menjadi jalan keselamatan kita. Di dalam bacaan-bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana di dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya sudah memberikan kepada kita bagaimana seseorang yang akan datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Maka nubuat Yesaya ini kemudian tergenapi dengan kehadiran yaitu Yohanes Pembaptis. Dialah yang dimaksudkan oleh nubuat Yesaya ini. Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan seruan dia di padang gurun yaitu bertobatlah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, maka pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ini menjadi titik awal di mana seseorang yang akan memperoleh keselamatan itu harus pertama melakukan pertobatan. Maka seruan Yohanes Pembaptis itu kemudian disambut oleh banyak orang yang datang kepadanya di sungai Yordan dan dibaptis. Yohanes membaptis dengan air di sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Ini berbeda dengan pembaptisan Yesus di kayu salib yang membawa penebusan dosa, membawa pengampunan dosa. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini menjadi jalan
bagi semua orang untuk bisa memasuki jalan keselamatan Tuhan. Dan pertobatan itu sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan yang menghasilkan dia. Apa yang dimaksud dengan pertobatan itu sendiri? Pertobatan berarti kita mau berbalik. Kita mau berbenah dan kita mau membaharui diri. Kita berbalik dari jalan hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, dan kita mau kembali berbalik kepada jalan Tuhan, yaitu jalan keselamatan. Bertobat kita juga mau berbenah, berarti kita mau membenahi hidup kita. Kalau jalan hidup kita yang lalu kita sungguh banyak hal yang tidak beres, hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita mau berbenah untuk yaitu merubah diri kita. Berbenah berarti kita mau bersih-bersih, kita membereskan segala yang kurang baik dalam hidup kita. Bertobat berarti juga kita membaharui diri. Membaharui diri berarti kita dalam pertobatan itu, setelah kita berbalik kepada jalan keselamatan Tuhan dan kita mau beres-beres jalan hidup kita yang kurang baik, maka kita harus berani untuk menghasilkan buah dari pertobatan itu sendiri, yaitu jalan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Inilah pembaharuan diri. Kita mau terus agar hidup kita selalu diperbaharui oleh jalan keselamatan Tuhan. Dan jalan keselamatan Tuhan itu telah ditunjukkan kepada kita melalui firman-Nya. Inilah pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang, termasuk pada zamannya dan juga pada zaman kini, di mana kita semua diajak untuk melakukan pertobatan, dan pertobatan itu haruslah menghasilkan buah. Tidak hanya sekedar pengakuan diri kita sebagai orang berdosa, orang yang bersalah, tetapi harus berani untuk menghasilkan buah dari pertobatan kita, yaitu kita harus mau berbenah, mau berbalik, dan kita mau membaharui diri. Dengan demikian maka kita mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Minggu kemarin dalam Advent pertama kita diajak untuk merenungkan tentang kedatangan Tuhan, baik dalam perayaan liturgis Natal maupun juga pada kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Maka cara umat beriman untuk menyambut kedatangan Tuhan itu yaitu dengan melakukan ajakan Yohanes Pembaptis ini, yaitu pertobatan. Karena pertobatan adalah syarat mutlak bagi umat Kristiani untuk masuk ke dalam karya keselamatan Tuhan. Tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang bisa masuk ke sana. Dan pertobatan itu adalah juga rahmat Tuhan. Orang yang senantiasa berani bertobat itu adalah orang yang senantiasa menanggapi rahmat Tuhan itu sebagai rahmat yang datang. Oleh karena itu, menyambut kedatangan Tuhan, umat Kristiani diajak untuk melakukan pertobatan. Inilah titik awal kita untuk senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan. Setelah itu kemudian dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita senantiasa berbenah, kita senantiasa mau membaharui diri, sehingga kita
sungguh-sungguh menghasilkan buah dari pertobatan itu, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah yaitu hidup penuh dengan damai, sukacita, kasih kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka dalam permenungan Minggu Advent kedua ini, kita semua umat beriman diajak untuk senantiasa berani mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan, yaitu dengan sikap pertobatan sejati kita. Sehingga dengan demikian kita dipenuhi dengan rahmat untuk menyambut jalan keselamatan Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada kita. Semoga bacaan-bacaan ini menghantar kita agar kita semakin menghayati bahwa kita senantiasa selalu diundang Tuhan untuk membaharui diri, sehingga kita akan menjadi orang yang layak untuk hidup dalam keluarga Tuhan, hidup dalam kerajaannya yang abadi. Dan bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita semua agar kita selalu melihat Dia. Sebagaimana yang diserukan oleh kitab Yesaya, lihat itulah Allahmu, lihat itulah Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari sekalian, maka mari kita sebagai umat beriman kita menanggapi seruan ini dengan pertobatan sejati, supaya kita menyambut kedatangan Tuhan sungguh-sungguh kita layak dan pantas, sehingga kita memperoleh rahmat keselamatan yang terus-menerus dinyatakan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin.